Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawijaya dari TIA. Saya akan menjelaskan sistem perubahan dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan sebagai optimalisasi dalam bisnis dapat mencakup beberapa area utama yang mendukung transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana AI dapat digunakan untuk perubahan dalam bisnis. Oke, 1. Otomatisasi proses bisnis. Proses otomatisasi rutin AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas repetitif seperti entry data, manajemen inventaris, atau pengolahan transaksi. Ini membantu mengurangi beban kerja manual, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Robotic Process Automation (RPA). Teknologi RPA yang didorong oleh AI memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan alur kerja dan proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu. Analisis data untuk pengambilan keputusan. Big data dan prediksi. AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola dan tren yang tidak terlihat oleh manusia. Hal ini dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berbasis data. Pemodelan prediktif. Algoritma pembelajaran mesin dapat membantu bisnis memprediksi permintaan pasar, perilaku konsumen, atau potensi resiko dalam operasi. 3. Peningkatan pengalaman pelanggan. Chatbots dan layanan pelanggan AI. Menggunakan akan chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif. AI dapat membantu menjawab pertanyaan umum, menyelesaikan masalah sederhana, dan bahkan menangani masalah lebih kompleks dengan mengarahkan pelanggan ke agen manusia yang sesuai. Personalisasi pengalaman. AI dapat mempelajari preferensi pelanggan untuk menyarankan produk atau layanan yang relevan, meningkatkan konversi penjualan dan kepuasan pelanggan. 4. Manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen dan seleksi karyawan. AI dapat membantu dalam memfilter kandidat berdasarkan resume dan analisis data lainnya, meningkatkan kualitas rekrutmen dengan mengurangi bias dan waktu yang dibutuhkan. Pelatihan dan pengembangan AI. Dengan AI, perusahaan dapat membuat sistem pelatihan yang dipersonalisasi untuk karyawan, memantau kemajuan mereka, dan memberikan rekomendasi pelatihan berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Yang kelima, optimasi rantai pasokan. Manajemen inventaris. AI dapat memprediksi permintaan dan membantu mengoptimalkan stok barang dengan lebih tepat, mengurangi kelebihan atau kekurangan inventaris. Pemetaan dan optimasi rute pengiriman. Menggunakan AI untuk menganalisis rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan pengiriman tepat waktu. 6. Keamanan dan pencegahan resiko. Deteksi penipuan. AI dapat membantu mendeteksi perilaku yang mencurigakan dalam transaksi keuangan atau sistem informasi yang dapat menunjukkan potensi penipuan. Keamanan cyber. Sistem AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman cyber secara otomatis dan memberikan respons lebih cepat terhadap potensi. 7. Inovasi produk dan layanan. Desain produk. Dengan AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, serta merancang produk baru atau perbaikan produk
yang ada berdasarkan analisis data dan umpan balik pelanggan. Pengembangan layanan baru. AI juga bisa mempercepat proses pengembangan layanan baru dengan memanfaatkan tren dan prediksi berbasis data. Yang ke-8, optimasi pemasaran dan penjualan. Segmentasi pasar. AI dapat menganalisis data pelanggan dan membagi mereka dalam segmen-segmen yang lebih spesifik, memungkinkan kampanye pemasaran yang lebih terarah. Pemasaran prediktif. Dengan AI, perusahaan dapat meramaikan tren pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan perubahan kebutuhan konsumen secara dinamis. Kesimpulan yang saya dapat, integrasi AI dalam sistem perubahan bisnis tidak hanya memungkinkan otomatisasi dan efisiensi, tetapi juga meningkatkan daya saing, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Dengan AI, perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang lebih akurat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.